wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk membahas materi berikutnya yaitu operasi bilangan bulat. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pohon bilangan, apa perbedaan antara bilangan, kemudian masuk di pohon bilangannya itu sendiri secara spesifik ya beserta contoh-contohnya. Nah sekarang kita masuk pada operasinya, tapi untuk saat ini kita akan mempelajari sedikit demi sedikit dan semestanya adalah bilangan bulat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang operasi. Jadi operasi dalam matematika eh, pada dasarnya yang dasar ya operasi dasar pada matematika maka tanda operasi itu ada empat yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan kita akan pelajarinya satu demi satu. Nah, sekarang bagaimana kalau operasi pada bilangan bulat? Jadi kita ingat kembali ya ketika berbicara dengan bilangan bulat, maka di situ ada tiga himpunan bilangan yang dalam garis bilangan seperti tampak pada gambar. Jadi ini gambarnya yang mencakup semua semesta bilangan bulat itu sendiri. Jadi bilangan negatif itu mulai dari negatif satu ke kiri, kemudian nol, kemudian bilangan bulat positif itu mulai dari satu ke kanan dan seterusnya. Bilangan positif itu sering disebut juga dengan bilangan asli, sementara gabungan dari nol dari bilangan positif itu sering disebut dengan bilangan cacat. Oke, kita masuk di pembahasan pertama yaitu penjumlahan. Apa yang dimaksud dengan penjumlahan? Ketika kita menyebut penjumlahan yang operasinya adalah yang tandanya adalah tambah, kira-kira apa yang terbetik atau terlintas di pikiran? Jadi penjumlahan itu adalah menggabungkan suatu dua buah bilangan atau lebih, tapi tentunya dalam semesta bilangan yang sama, entah itu sesama bilangan rasional atau mungkin sesama bilangan irasional. Seperti kalau pecahan masih bisa ya, misalnya 2 ditambah 3, ini masih bisa dijumlah. Kalau misalnya 2 ditambah 3 per 5, masih bisa dijumlah. Tapi kalau misalnya ini masih bisa, ini masih bisa. Nah kalau misalnya kedua ditambah akar 3, apakah ini masih bisa? Ya tentunya tidak bisa, karena semestanya berbeda. Dua ini adalah bilangan bulat, sementara akar 3 adalah bilangan irasional. Sementara sementara untuk pecahan ya pecahan adalah bilangan rasional. Dua juga bilangan rasional. Jadi sekalipun tampak berbeda, tapi karena mereka berasal dari himpunan yang sama, yaitu sama-sama bilangan rasional, maka bisa dijumlah. Tapi ketika satunya rasional, satunya irasional, ya tidak bisa dijumlah. Itu hal pertama yang harus kita pahami. Oke, kita masuk di konsep penjumlahan. Jadi sekarang kita fokus ke uh, bilangan bulat, yang semestanya bilangan bulat. Nah, ini ada dua gambar yang mewakili ketika terdapat bilangan A, bilangan bulat positif A, ditambah dengan bilangan bulat positif B, maka hasilnya adalah digabungkan saja A dengan B seperti ini. Jadi penjumlahan di sini mulai dihitung ya, mulai dari pangkalnya si A menuju hingga ke ujungnya B, bilangan B ini. Jadi jarak totalnya adalah ya digabungkan saja 0 sampai seterusnya. Begini. Jadi untuk gambar yang pertama, maka konsep yang mewakili adalah, bukan konsep ya, prinsip yang mewakili adalah A tambah B sama dengan C. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Untuk gambar kedua ini, A ini adalah bilangan positif karena dia ke kanan, sementara B ini ketika dia ditambah B, tetapi arahnya B ini ke kiri, nah, maka bisa dipastikan bahwa B ini adalah bilangan B itu adalah bilangan negatif.
Sehingga eh, jaraknya, jumlahnya adalah, ya jumlah ini pada dasarnya adalah jarak ya. Jumlahnya adalah kita hitung jarak tercepat dari eh, pangkalnya A ke ujungnya B. Nah ini ya, dari 0 hingga ke ini yang negatif 2. Ini digambarkan oleh garis dengan panah merah ini dengan C. Artinya apa? Ternyata ketika dia eh, penjumlahan pada bilangan bulat yang tandanya berbeda, satunya positif, satunya negatif, maka jumlahnya adalah selisihnya antara dua angka ini, A dengan B. Secara konsep memang, secara rumus memang atau prinsip ditulis A ditambah negatif B itu sama dengan C. Dengan C ini adalah selisih antara A dengan B. Nah, kita masuk di contoh ya, langsung contoh saja. Bagaimana kalau 2 ditambah 3? Kalau 2 tambah 3 secara bilangan, secara garis bilangan, jadi kita buat ininya, anggaplah di sini, mohon maaf ini garisnya tidak lurus, harusnya lurus, sini 0, di sini anggaplah 1, 2, berarti 3, sini ke kanan, sini. Berarti kita mulai menghitung dari kiri ke kanan, 3. Kemudian ditambah 2 lagi, ya ini belum cukup, di sini anggap di sini 4, di sini 5. Ini harusnya skalanya sama ya. Jadi 3, 3 ditambah 2. Jadi pertama menghitung dulu 3, sejauh 3 di sini. Kemudian dari 3 ini kita disambung lagi ke sebanyak 2 langkah. Nah, berapa totalnya? Berapa jaraknya mulai dari 0 ini 0 ke ujung berapa jaraknya ini? Ini kan bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jauhnya adalah 5. Makanya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau 5 ditambah negatif 8? Jadi sama ya, kita buat garis bilangan dulu. Yang pertama 5. Berarti kita berjalan mulai dari 5, dari 0 sampai ke 5. Selanjutnya ditambah negatif 8. Karena negatif berarti dia ke arah kiri. Nah, ke arah kiri sejauh berapa langkah? Sejauh 8 langkah. Nah, berarti ini dari 5 ini kita sambung perjalanannya sampai 8 langkah. Ini kan baru 5 langkah nih. Kita buat dulu 3 langkah. Min 1, min 2, min 3. Dari 5 ke 0 kan sejauh 5 langkah. Berarti kita sambung lagi sejauh, tambah 3 langkah lagi. 1, 2, 3. Inilah negatif 8 ya. Ini negatif 8, tadi itu adalah 5. Nah, sekarang pertanyaannya, jarak C-nya itu berapa? Jumlahnya berapa? Nah, ini jaraknya berapa? Ini. Dari 0 hingga ke sini jaraknya berapa? Berarti jaraknya adalah sejauh ini. Sejauh negatif 3. Tadi disebutkan bahwa ternyata ketika angkanya, dua bilangannya berbeda tanda, dicari saja selisihnya. Jadi jumlahnya itu adalah selisih antara dua bilangan itu. Nah, gini ya. Nah, bagaimana kalau negatif 5 ditambah 8? Berhubung
hampir sama, jadi kita hapus-hapus saja. Bagaimana kalau negatif 5 ditambah 8? Jadi kita mulai dari negatif 5 dulu. Jadi kita bergerak mulai dari 0 sampai 5 ya. Ini ini karena negatif 5 berarti kita berjalan ke kiri sejauh 5 langkah. Berarti di sini negatif 5. Kemudian ditambah 8. Karena 8-nya positif, berarti dia ke kanan. Nah, ke kanan sejauh 8 langkah. Kan tadi panahnya di sini, berarti kita mulai dari sini. Kita berjalan sejauh 8 langkah. Jadi kan 5 nih, 5 langkah. Ditambah, harus ditambah 3 langkah supaya bisa menjadi 8 langkah. Ini 8. Nah, berakhirnya di mana? Berakhirnya di sini. Ini jaraknya dari sini, dari mulai berangkatnya negatif 5, kemudian ke ujungnya 3, jaraknya berapa? Mulai dari 0. Jaraknya adalah 3. Berarti negatif 5 tambah 8. Sama dengan 3. Coba diperhatikan, negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Ini berdasarkan garis bilangan. Selanjutnya bagaimana kalau negatif 3 ditambah negatif 7? Oke, negatif 3 ditambah negatif 7. Yang pertama negatif 3, berarti kita berjalan sejauh 3 langkah dari 0 ke arah kiri. 1. Jadi kita mulai dari 0 ke arah kiri sejauh 3. Ini. Selanjutnya ditambah negatif 7. Karena bilangan yang kedua juga negatif, berarti dia makin ke kiri dong. Jadi kita ganti warnanya. Dari sini, dari negatif 3 ke, pokoknya dari negatif 3 dan kita berjalan sejauh 7 langkah. Akhirnya berakhir di sini. Nah, berapa jarak antara titik pangkalnya si negatif 3? Titik pangkalnya kan mulai dari 0. Mulai dari 0 hingga ke yang paling ujung. Berapa semuanya? Berapa jaraknya? Jaraknya ternyata adalah negatif 10. Seperti itu. Ini sebenarnya konsep dasarnya ya supaya kita lebih paham. Tapi ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah seperti ini. Jika salah satunya adalah bilangan negatif, maksudnya jika terdapat dua buah bilangan penjumlahan yang pada suatu penjumlahan yang antara dua buah bilangan yang salah satunya adalah bilangan negatif, maka kurangkan saja angkanya dan tanda pada hasilnya mengikuti tanda pada angka yang lebih banyak. Kita kembali ke nomor 2, contoh nomor 2. Perhatikan. Di sini 5 ditambah 8. Banyak mana? Angka 5 atau angka 8? Secara jumlah ya, atau secara kuantitas. Antara 5 dan 8 ya otomatis lebih banyak 8 dong. Nah, karena berbeda tanda antara 5 dengan 8, berarti jumlahnya itu adalah cari saja selisihnya. Dalam hal ini kurangkan saja 2. Selisihnya 5 dengan 8 kan? Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 3. Seperti itu. Nah, katanya tanda pada hasilnya mengikuti tanda pada angka yang lebih banyak. Antara 5 dengan 8. Banyakan yang mana? Banyakan 3. Banyakan 8. Terus tandanya ternyata 8 ini ternyata negatif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif.
Sehingga 5 ditambah negatif 8 adalah negatif 3. Selanjutnya, kita cek ke contoh 3 negatif 5 tambah 8. Karena berbeda tanda, berarti silahkan kurangkan atau cari selisihnya. Selisihnya adalah 3. 8 dikurang 5 kan 3, gitu kan. Nah, sekarang dari kedua bilangan ini ternyata yang berbeda tanda itu adalah 5 kan, negatif 5. Nah, sekarang banyak yang mana antara 5 dengan 8? Ya banyak 8 dong. Nah, karena 8 banyak, sementara di sini tandanya 8 positif apa negatif? Di soal nomor 3, tandanya 8 ini adalah positif. Berarti hasilnya adalah positif. Maka negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau sama-sama negatif? Negatif 3 ditambah negatif 7. Kalau sama-sama tandanya seperti ini, sama-sama negatif, ya jumlahkan saja angkanya. 3 ditambah 7 berapa? Jadi 3 ditambah 7 kan 10. Terus keduanya sama-sama negatif, pindahkan saja angkanya seperti ini. Nah, kalau sama-sama positif seperti ini, ya jumlahkan saja angkanya. 3 dengan 2. Jumlahkan saja bilangannya 3 dengan 2. 3 dengan 2 kan 5. Terus dua-duanya sama-sama positif. Berarti 5 juga pasti positif. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jika salah satunya adalah bilangan negatif, maka kurangkan saja angkanya dan tanda pada hasilnya mengikuti tanda pada angka yang lebih banyak. Sebaliknya, jadi kita ketik saja seperti itu. Jadi kita masuk di contohnya seperti ini. Contohnya adalah gini. Misalnya 18 ditambah 12. Berarti 18 tambah 12 berarti 30 dong. 30. Perhatikan di sini tandanya adalah positif. 18 itu tandanya adalah positif. 12 juga tandanya adalah positif. Berarti jumlahkan saja angkanya, yaitu 18 tambah 12 sama dengan 30 kan. Nah, tandanya mengikuti kedua bilangan ini ya sama-sama positif. Nah, bagaimana kalau jadi masalah kedua, kalau misalnya negatif 18 ditambah negatif 12. Karena dua-duanya negatif seperti ini, langsung saja dijumlah angkanya. 18 tambah, bukan angka ya, dijumlah saja bilangannya. 18 tambah 12 sama dengan, ya dijumlah dulu. Bagaimana dapat 18 tambah 12 seperti ini, guys. Teman-teman, seperti ini. 8 ditambah 2, 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi sama dengan 30. Nah, perhatikan tandanya. Tanda pada 18 itu adalah negatif. Nih, ya. Tanda pada 12 adalah negatif juga. Berarti, karena sama-sama negatif, jadi pada konsep penjumlahan ya, Mbak. Berarti di sini juga negatif. Seperti itu. Nah, kita masuk ke nomor 3. Contoh nomor 3. Bagaimana kalau negatif 18 ditambah 12? Perhatikan langkah pertama, lihat tandanya dulu. 18 ini tandanya apa? Oh, tandanya adalah negatif. 12 ini tandanya apa? Tandanya adalah positif. Karena berbeda tanda, maka untuk menemukan hasilnya, hasil penjumlahannya,
kurangkan saja dulu bilangannya. Ini dikurangkan, ya. Nah, 18 ditambah 12, 18 dikurang 12 berapa? 18 dikurangi 12, 8 dikurang 2, 1 kurang 1, 0. Berarti di sini 6 ya. Gitu. Nah, perhatikan. Dari 18 dengan 12 lebih banyak mana? Ya lebih banyak 18 dong. Sekarang perhatikan. 18 ini dia tanda apa? Ternyata tandanya negatif. Nah, berarti di sini tandanya negatif. Sehingga negatif 18 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 6. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana kalau negatif, sorry ya, kalau 18 ditambah negatif 12. Bagaimana hasilnya? Perhatikan. Tadi, jadi langkah pertama kita tinjau dulu atau kita lihat dulu tanda pada masing-masing bilangan. 18 ini dia tanda apa? Oh, dia positif. Bilangan positif dia karena di sini tidak ada tanda kurang ya. Kemudian 12 ini eh, dia dia bertanda apa? Oh, dia bertanda negatif. Berarti dua buah bilangan ini 18 dengan negatif 12 kan beda tanda ya. Berarti karena beda tanda maka penjumlahannya adalah ya kurangkan saja dulu keduanya. Nah, 18 dikurang 12. 18 dikurang 12 kan 6. Nah, sekarang kembali lagi. Banyakan yang mana? 18 atau 12? Ya lebih banyak 18 dong. Nah, pada bilangan 18 ini, tanda apa yang mengikutinya? Maksudnya dia bertanda apa? Bilangan 18 ini positif atau negatif? Oh, ternyata positif. Karena positif, maka di sini juga positif. Artinya apa? 18 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 6. Jadi pada kesimpulannya ya pada penjumlahan bilangan bulat ketika keduanya sama tandanya sama-sama positif, ini ya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka jumlahkan saja bilangannya. Jumlahkan saja bilangannya, ketika dapat hasilnya, maka tanda pada hasil ini mengikuti kedua bilangan ini. Entah itu sama-sama positif kah? Jadi di sini ini mengikuti arahnya ya. Ketika kedua-duanya positif, A dan B, maka C juga positif. Tetapi ketika dua-duanya negatif, A dan B ini, A-nya negatif, B-nya negatif, ketika jumlah maka C-nya juga akan negatif. Nah, bagaimana kalau ternyata berbeda tanda? Ketika dia berbeda tanda, maka dilihat eh, ketika dia berbeda tanda, maka C itu adalah eh, hasil adalah selisih ya. Selisih dari A dan B. Selisih dari A dan B. C itu adalah selisih dari A dan B. Jadi di sini adalah kurangkan saja. Kurangkan saja. Kemudian tanda ini mengikuti bilangan yang lebih banyak. Demikian penjelasannya tentang penjumlahan bilangan bulat. Mungkin kalian bisa latihan secara mandiri dan Ibu akan buka diskusi di grupnya kita. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.